Shalom adik-adik semua. Waduh, kok masih pada lesu nih? Masih belum semangat ya? Sekali lagi ya, shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Gimana supaya lebih semangat? Kita yel-yel dulu ya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yuk kita lihat sama-sama. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Itu dia hal-hal yang harus adik-adik siapkan untuk ibadah minggu ini. Karena adik-adik bersuka cita hari ini, mari kita angkat puji-pujian dengan judul apa nih Kak Gatan? Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan, dan aku anak raja. Dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang hari kami. Tuhan, jika sekarang kami ingin ibadah gabungan, tolong Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita mau angkat satu pujian dulu ya, dengan judul Betapa Hebat. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Jangan lupa adik-adik siapkan amplopnya yang sudah dikasih nama, hari, dan tanggal. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita mengangkat satu pujian dengan lagu Kami Bawa Pujian ke dalam rumah Tuhan. Musik. Tuhan
Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Kalau kabar Kak Esther selalu sehat dan luar biasa. Kak Esther harap kabar kalian juga seperti itu ya. Kak Esther senang sekali karena kalian tetap setia untuk beribadah sekolah minggu dan ibadah remaja walaupun dari jarak jauh. Oke adik-adik, tetap setia ya mengikuti ibadah sekolah minggu dan SPR-nya. Kak Esther juga di sini mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kita pada minggu ini. Ada Kak Monik dan Kak Gatan dan juga Kak Tasya. Walaupun kalian itu sedang sibuk-sibuknya untuk kuliah, menyusun skripsi, bahkan sekolah, tetapi kalian selalu ingat untuk melayani Tuhan. Luar biasa. Tuhan tetap nomor 1 ya. Di sini, Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Mulai dari tanggal 7 Februari sampai tanggal 13 Februari 2021. Dengan bertambahnya usia kalian harus semakin dewasa dalam iman ya, dalam bertutur kata, dalam berpikir, dan dalam bertindak. Dan ingat, selalu jadi berkat di tengah-tengah kehidupan kalian ya sayang ya. Happy birthday. Adik-adik, ibadah kita selama ini masih menggunakan channel YouTube Glow Kids karena kita masih ibadah jarak jauh. Pandemi COVID-19 masih ada dan masih belum berlalu dari muka bumi. Oleh karena itu, Kak Esther, orang tua, semuanya pasti tidak bosan-bosannya mengingatkan kalian sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap disiplin protokol kesehatan, saling mengingatkan satu sama lain. Dan ingat 5M yang sudah dicanangkan oleh pemerintah tahun 2021 ini. Kita simak yuk. Penyebaran COVID-19 telah benar-benar memperlambat perekonomian dunia, termasuk perekonomian di negara kita Indonesia. 186 negara telah terpapar virus corona. Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini, untuk mempertahankan daya beli masyarakat, untuk mengurangi risiko PHK, dan mempertahankan produktivitas ekonomi, produktivitas masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Saya menyadari dan mengerti kita semua terpukul atas pandemi ini. Namun, saya yakin bersama kita pasti bisa bertahan melewati badai ini. Let's focus one day at a time
spring will definitely come. Badai ini pasti berlalu dan musim semi pasti akan datang. Terima kasih. Jadi, walaupun kita masih ibadah online atau jarak jauh adik-adik, tetapi tidak mengurangi iman kita kan kepada Tuhan Yesus. Kalian tetap setia ya beribadah setiap hari Minggu. Jangan lupa juga berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya lagi, seperti dulu. Oke adik-adik, itu dulu informasi yang Kak Esther sampaikan di minggu ini. Tidak banyak, sekarang kita langsung pisah kelas ya. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Selamat beribadah di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah SPR kita, semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dari NKB nomor 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Rajamu. Puji dia wahai mentari, wahai bulan, sembahlah dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Raja kita. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Rajamu. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan atas kasih dan berkat anugerah-Mu Bapa, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah SPR ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah SPR kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Teman-teman, sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Dengan perikop, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Perikop yang kedua, Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil di dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Salam, selamat pagi, apa kabarnya? Kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan pada minggu pagi hari ini. Kita bersama-sama tadi telah mendengarkan firman Tuhan melalui Markus 1 ayat yang ke-29 sampai yang ke-39. Dan pada hari ini saya akan mengambil sebuah tema, memohon kepada Tuhan. Saudara-saudara, setiap orang bisa menghadapi masalah dalam kehidupannya. Baik itu kesulitan dalam dia bekerja, baik pergumulan dalam rumah tangganya, atau sakit penyakit yang menimpa dia, ataupun kesusahan yang lainnya yang didera dalam hidupnya. Ketika kita mengalami, apakah kita akan menghadapi semuanya itu dengan seorang diri? Perikop kita hari ini mengajarkan kepada kita,
untuk memberitahu semua persoalan kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan memohon pertolongannya. Karena Ia selalu beserta dengan kita. Ia sanggup, Ia mau menolong kita menghadapi masalah yang berat itu. Diceritakan dalam Nasita, sekeluarnya Yesus dari rumah ibadah, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Karena ibu mertua Simon Petrus pada saat itu sedang terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya itu kepada Yesus Kristus. Apakah Yesus tahu bahwa ibu mertua Petrus pada waktu itu dalam keadaan sakit? Sudah tentu tahu, karena Ia adalah Maha Tahu. Lalu mengapa mereka perlu memberitahukan keadaannya kepada Tuhan Yesus Kristus? Padahal Yesus Maha Tahu. Sebab saudara-saudara, Yesus mau murid-muridnya mengkomunikasikan kepadanya setiap persoalan yang mereka hadapi. Tuhan Yesus menghendaki kita memberitahukan kepadanya segala masalah, segala persoalan, segala tantangan yang kita hadapi dan memohon pertolongannya. Hal ini tentu tidak merepotkannya, karena Ia suka kalau kita mau selalu berkomunikasi dengannya dan memohon pertolongannya. Dengan memohon pertolongannya, berarti kita tahu siapa oknum yang tepat, kepada siapa seharusnya kita meminta atau memohon. Itu berarti kita percaya secara penuh hanya kepadanya, berharap secara penuh hanya kepadanya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus setelah memberitahukan bahwa mertua Petrus itu sakit? Ia pergi ke tempat perempuan itu terbaring, dan sambil memegang tangannya dikatakan Ia membangunkannya, dan tiba-tiba lenyaplah demamnya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan memperlihatkan kepada kita tentang kuasanya, tentang kasihnya. Ia mendengar seruan doa kita, Ia mau menolong kita, Ia tahu kebutuhan kita, dan Ia sanggup melakukan apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Perhatikanlah apa yang terjadi kemudian. Setelah penyakitnya lenyap, ibu mertua Petrus melayani Tuhan Yesus Kristus dan banyak orang yang lainnya. Setelah sembuh, ia bukan beristirahat, ia bukan santai, ia bukan berleha-leha, ia bukan menyuruh anaknya atau orang lain yang melayaninya, tapi ia terjun sendiri. Ia sendiri mau ambil bagian di dalam pelayanan itu. Ia bukan beristirahat dulu atau menunda dulu pelayanannya, tetapi segera melakukannya sendiri. Mertua Petrus mau memakai kesehatannya, kekuatannya yang dianugerahkan kepadanya, yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana agar kita senantiasa datang kepada Tuhan dikala kita diperhadapkan dengan tantangan, cobaan, beban berat, dan persoalan hidup kita. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kita, memohon pertolongannya. Ia akan sanggup menolong kehidupan kita, karena Tuhan ingin selalu memakai kita untuk melayani Dia dan menjadi saluran berkat bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Shalom, salam sehat, tetap semangat, tetap memuji Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom teman-teman, sebelum kita doa penutup, marilah kita mengangkat satu pujian dengan judul Semua Baik.
Ya Tuhan, terima kasih atas pernyataan-Mu dalam ibadah online ini, sehingga sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah online ini. Kiranya Engkau selalu menyertai dan melindungi kami. Tuhan, sekarang kami akan mengalaskan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.